Kakak izin untuk screenshot dulu ya. Monggo kameranya open dulu. Silahkan ambil gaya. Kita open kamera. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini testing dulu guys, kakak-kakak. Dari kita untuk hari ini melakukan presentasi program pengembangan kompetensi guru peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Andi Hermawan. Saya berasal dari SD Negeri Sorobayan, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini saya akan bertindak sebagai fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu semua dalam program PPKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Barangkali ada yang sudah mengenal saya. Yang dari Santen terutama mungkin kita sudah saling kenal karena iki tanggane Santen kok. yang dekat cuma sama Panda gini. Memang kemarin untuk plottingnya didekatkan dengan daerah asal sekolahnya. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan silahkan Bapak Ibu semua memperkenalkan diri melalui kolom chat ya, dengan sertakan nama satu benda, bisa dipilih benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Bapak Ibu semua. Kemudian di belakang jelaskan alasannya mengapa benda tersebut yang Bapak Ibu pilih. Monggo bisa dimulai dari sekarang untuk perkenalannya. Kantor gua panas. Oh no. Kantor anu gratis sama ya? Duh, kamu kan bisa pakai.
Ya, Kak Gifta ini udah masuk ini, Gifta Mulia Utami, motor Supra. Karena motor Supra bensinnya awet, mesinnya juga tahan lama, motor yang tangguh di segala rintangan. Kak Bagus Handoko, lebah karena lebah sangat rajin dalam bekerja dari petang hingga petang. Oh, mantap sekali ini Kak Bagus ini. Ya, untuk selanjutnya Kak Rodiati, burung karena seekor burung memiliki kebebasan untuk menentukan sebuah arah dan pilihan. Wah, mantap ini Kak Rodiati. Kemudian Kak Siti, oh, sebentar, oh lewat ini ya, jemput ya. Sebentar ini Kak, saya kok baru nyari yang chatnya itu kok lupa kok nggak ada gitu tampilan saya itu. Oh, sampai Pakai HP atau pakai laptop ya Bu ya? Pakai laptop sampai ini. Di sebelah kanan bawah. Nggak mereknya ada apa ya. laptopnya? Mereknya apa? Asus. Oh, Asus. Ini biasanya itu di sini tuh udah ada chatnya gitu kok. Ini kok nggak ada tampilannya. Tak fotoin ya Kak ya. Nanti tak kirim di. Atau disebutin lisan aja nggak apa-apa Kak. Oke, gitu ya. Oh, ya Mungkin kasih tapi tuh. nggih, seperti yang kemarin-kemarin itu nggak ada masalah itu kok di sini tak cari kok nggak ada kolom chatnya. Mungkin kami fotokan aja ya Kak ya, nanti mungkin bisa Langsung dibantu. saja monggo Kak, live saja sekarang. Ya, Jadi ya bentar. monggo Kak Siti. Oke. Langsung saja nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kok kalau Kak itu kok sepertinya nanti ndak mudah terus nggih. Izin Bapak aja ya, semuanya udah Bapak-bapak nggih. Nyuwun pangapunten, saya juga sudah Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Listiana. Saya dari TK Bapak. Mungkin yang di sini cuma saya dengan Ibu siapa ya kemarin yang di TK itu harusnya 3 orang tapi cuma yang masuk 2 orang nggih, karena yang satu teman saya itu yang Sri Winarni itu, mengundurkan diri begitu nggih Bapak nggih. Kemudian kami dari TK Masito Ketandan Pandak Bapak mungkin dekat tempatnya Pak Andi nggih. Mungkin seperti itu. Kalau burung kalau burung tuh tadi hewan yang menjadi apa aja menjadi motivasi saya yaitu burung ya Pak ya, saya ingin terbang tinggi menjangkau mimpi-mimpi saya begitu, mungkin seperti itu Pak. Yeah. Terima kasih Kak Minta Siti. minta bimbingannya nggih Bapak, karena mungkin di PJOK ini kami memang benar-benar baru, kami belum tahu apa-apa dan harus bagaimana dan ini ke depannya untuk apa kami juga belum tahu. Mungkin seperti itu, mohon bimbingannya. Terima kasih Bu Siti, luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bu Rodiati ya tadi filosofinya mengibaratkan burung hanya terbangnya kalau ini setinggi mungkin, kalau Bu Rodiati tadi ke segala arah bebas ya Bu ya. Untuk selanjutnya dari Kak Danis, Muhammad Danis Yunarko, kemudian barangnya tegek, alasannya bisa memberi ketenangan. Dan ini rupanya Kak Danis suka mancing ini karena sukanya tegek. Kemudian Kak Kurniawan Hendri Saputro, bendanya semut karena kerjasama yang solid dan tangguh dalam segala keadaan. Wah, mantap ini Kak Edri ini. Ya, mengibaratkan semut padahal badannya Kak Edri ini cukup tidak seperti semut ya. Kemudian Kak Toto mengibaratkan api karena api menyala abangku. Ya, semangatnya Kak Toto luar biasa ini, dari awal sudah langsung gas banter ini untuk jelajah LMS-nya. Kemudian Kak Fendi, peluit karena peluit sangat dinanti oleh berbagai orang, siswa yang sangat senang menanti peluit untuk jam olahraga. Mantap Kak Fendi, ini sepertinya menjiwai sekali menjadi seorang guru PJOK. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya mohon maaf memang di dalam
PKG PJOK ini dari awal itu disepakati bersama itu dari yang pertama itu memang kita menggunakan sebutan kakak-kakak. Jadi entah itu lebih muda ataupun lebih tua, biar lebih akrab itu menggunakan sebutan kakak. Begitu nggih Bu Siti. Hanya dari awal nggih saya langsung menyebutnya kakak-kakak biar nanti ke depan kita biar lebih akrab Bu. Begitu. Baik, mungkin itu nggih perkenalan kita untuk hari ini sambil menunggu yang lain ya. Oh, ini udah 15 ya. Mungkin masih satu lagi yang belum masuk. Sepertinya tadi ada sedikit kendala. Mas Ibnu tadi udah masuk. Selamat siang Kak Ibnu. Selamat siang Kak Ya, terima Andi. kasih. Baik, saya lanjutkan untuk sesinya nggih, kakak-kakak. Sudah muncul nggih. Jadi agenda kita selama 90 menit ke depan ini yang pertama adalah tentang materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit. Yaitu 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Tadi sudah kita lakukan nggih. Kemudian selanjutnya adalah pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti waktunya 15 menit. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 itu 5 menit. Kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran 10 menit. Kemudian penentuan kesepakatan kelas 5 menit. Nah, nanti pada sesi yang kedua itu selama 45 menit kita sudah mulai ke modul 1.1, yaitu tentang pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif itu seperti apa dari guru PJOK. Kemudian 10 menit untuk tentang apa itu refleksi. Nah, di situ nanti akan ada 7 karakteristik pada praktik mengajar yang reflektif. Kemudian 10 menit analisis cerita dan 5 menit refleksi serta foto bersama. Baik kakak-kakak, untuk selanjutnya tujuan dari sesi materi orientasi program PKG PJOK ini. Fasilitator dan peserta saling mengenal. Ya, tadi kita sudah saling berkenalan nggih, kakak-kakak semua. Untuk yang dari Kecamatan Sanden, mungkin saya sudah mengenal dan kakak-kakak yang dari sana juga sudah mengenal saya. Kemudian untuk yang dari Kecamatan Pandak tadi ada Kak Siti, kemudian ada Kak Heru, kemudian siapa lagi ya tadi ya? Saya kok masih agak belum hafal ini. Tuh Kak Rodiati ya, itu dari Serandaan ya Kak ya? Oh enggak, dari TK Trisikat. Itu terus kemudian untuk selanjutnya peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Kemudian peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, kakak-kakak, sekarang apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat. Silakan waktunya 5 menit ya Kak ya. Silakan bisa dituliskan menurut kakak-kakak itu apa pelajaran PJOK di sekolah itu tujuannya. Monggo bisa dimulai dari sekarang.
Sudah ada yang menjawab ini, coba saya bacakan nih. Kak Heru, tujuan PJOK untuk menentukan kebugaran jasmani anak serta membantu proses tumbuh kembang anak dalam hal kemampuan gerak. Kemudian tadi Kak Siti agak terkendala teknis gitu. Dan Kak Bagus, tujuan PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Mantap sekali ini Kak Bagus. Kemudian Kak Bio, tujuan PJOK diantaranya memanusiakan manusia atau peserta didik. Kak Gifta, tujuan pelajaran PJOK ditinjau dari teori Bloom ada 3 aspek. Aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Kemudian Kak Rodiati, tujuan PJOK yaitu menyeimbangkan baik fisik, jasmani, dan sosial emosional untuk tumbuh kembang anak secara holistik integratif. Kemudian Kak Ibnu, tujuan PJOK mengembangkan kemampuan anak secara menyeluruh melalui kegiatan jasmani olahraga. Kak Pendi, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah yaitu siswa dapat menyukai dan memahami tentang olahraga, apa yang akan disukai, serta memahami jasmani siswa. Kak Sufi, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah selain sebagai rekreasi, siswa juga untuk membina pertumbuhan fisik siswa. Kak Hendri, sebagai wujud pengembangan anak secara keseluruhan melalui aktivitas jasmani, serta pengembangan secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kak Agung, tujuan PJOK di sekolah untuk memberikan kesempatan anak dalam berkembang. Kak Siti, tujuan PJOK yaitu untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Kak Toto, pelajaran PJOK memiliki konten yang unik untuk memberi warna pada pendidikan karakter bangsa, di samping diarahkan untuk mengembangkan kompetensi gerak dan gaya hidup sehat. Ternyata dari 14 peserta jawabannya sudah cukup beragam nih kakak-kakak. Memang secara garis besar tujuan PJOK banyak yang menjawab kalau itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kaitannya dengan kebugaran jasmani. Kemudian ada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif itu juga betul. Jadi tidak ada yang salah ya kakak-kakak di sini, semua sudah memang tujuan PJOK pada dasarnya memang beberapa hal tersebut. Coba ini saya mau minta pendapatnya dari Kak Heru ini tadi yang pertama. Monggo Kak Heru, barangkali itu bisa dikasih penjelasan kepada teman-teman. Jadi maksud saya gini tadi, jadi kan untuk menyempurnakan kemampuan gerak itu dan postur tubuh itu juga diperlukan untuk latihan-latihan. Karena pada dasarnya saya di sekolah dasar itu kan anak sedang masa pertumbuhan. Jadi salah satu tujuan PJOK tentunya untuk membantu menyempurnakan tumbuh kembang. Itu, terima kasih. Terima kasih Kak Heru ya, memang benar ya untuk membantu menyempurnakan proses tumbuh kembang anak ya Kak, tentunya melalui aktivitas jasmani gitu ya. Kemudian ini ada lagi dari Kak Bagus, monggo Kak Bagus, ini sepertinya jawabannya cukup menarik ini Kak Bagus, monggo Kak Bagus. Halo Kak Bagus. Iya Kak. Monggo silakan ini disampaikan kepada teman-teman tentang tujuan PJOK menurut Anda ini. Untuk tadi saya menulis itu tadi sebenarnya dari Google, jadi mungkin sangat cocok dengan saya. Jadi tadi saya dengan singkat, cepat melihat itu dari Google. Jadi tujuan kami di sini selain untuk mengasah fisik anak, itu kan dari dulu PJOK itu
paradigmanya orang luar PJOK itu kan olahraga ini mengokol, tapi sebenarnya tidak. Di samping kita melatih fisik anak itu, kita juga mengimplementasikan untuk melatih mental, emosional, tanggung jawab, kerjasama, dan lain-lain melalui kegiatan PJOK Kak Andi. Seperti itu Kak. Ya, terima kasih Kak, bagus. Ya memang benar sekali nih kakak-kakak bahwasanya PJOK itu bukan sekedar aktivitas fisik belaka, tapi memang dalam PJOK seperti yang disampaikan tadi Kak Gifta, itu juga sama dengan Kak Andi, bahwa ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Dan itu tidak bisa ditemukan di mata pelajaran yang lainnya. Betul. Misalnya dalam pelajaran matematika itu juga mungkin dari psikomotoriknya juga tidak ada semacam itu. Jadi memang PJOK ini bisa dikatakan menyeluruh. Kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 100. Sekarang apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Tadi aku menjawab untuk prestasi. Artinya di risetnya nggak ada ya. Jadi berdasarkan riset ini 40 tahun terakhir Asian Games itu data perkembangan prestasi di Indonesia itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Gitu, ya. Jadi mungkin di sekolah Bapak kakak-kakak semua juga sering menjadikan miskonsepsi juga bahwa guru PJOK yang berhasil itu adalah guru PJOK yang murid-muridnya punya prestasi, juara di kejuaraan A, B, C, D seperti itu. Ya. Nah, itu ternyata dari pembelajaran PJOK mungkin enggak itu kalau hanya dari pembelajaran PJOK saja di sekolah. Enggak mungkin ya. Enggak. Tidak mungkin ya, karena mungkin untuk prestasi syarat latihannya harus minimal 3 sampai 5 kali dalam sehari. Pendidikan dan kepelatihan beda. Ya, jadi itu sudah tidak mungkin. Kemudian untuk selanjutnya, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Seringkali kita juga mendengar mungkin dari teman-teman kita itu tujuan PJOK itu apa? Untuk refreshing karena penatnya mata pelajaran yang ada di kelas atau suntuk di kelas sehingga ada pelajaran PJOK sebagai hiburan. Apakah itu betul? Apakah kakak setuju kalau PJOK itu sebagai hiburan? Gimana setuju? PJOK sebagai hiburan. Setuju karena ada istilah olahraga rekreasi kan. Ya, setuju. Siapa lagi? Monggo. Kak Fendi mungkin setuju atau tidak kalau PJOK itu sebagai hiburan? Setuju Kak. Wah, banyak yang dinanti soalnya itu. Nah, jadi kalau hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Apakah dengan hiburan tadi bisa mengembangkan fisik, afektif, dan psikomotorik? Gimana kakak? Apakah bisa dimasukkan di situ? Bisa Kak, melalui olahraga permainan Pak, mungkin yang dikemas dengan cara bermain. Ya, bagus, boleh juga itu. Mantap. Tetapi apakah bisa dikatakan kalau PJOK sebagai hiburan? Apakah Anda terima? Misalnya di sekolah Anda dikatakan PJOK itu sebagai hiburan? Tidak, tentu saja tidak. Ya, tidak bisa nggih. Jadi barangkali nanti masih ada teman-teman kita atau mungkin teman sejawat kita di sekolah mengatakan kalau PJOK sebagai hiburan itu mohon nanti diluruskan bahwasanya tujuan PJOK itu tidak hanya sekedar hiburan. Kemudian apakah betul PJOK itu untuk kebugaran seperti yang tadi disampaikan Kak
Heru juga ada lagi tadi siapa nih juga ada juga. Nah ini kenyataannya seperti ini, kita bisa lihat foto ini ya. Biasanya jam PJOK itu digunakan untuk bukti, kemudian aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Jadi apa mboten itu di tempat kakak mungkin barangkali ada Jumat bersih, kemudian atau ada apa misalnya pagi hari itu juga kadang-kadang waktunya terpotong untuk acara apel atau apa, betul atau tidak kakak? Ya, Benar sekali ya. Sesuai fakta di lapangan. Karena untuk meningkatkan kebugaran itu latihan seminggu butuh berapa kali? Ya, paling tidak 3 kali. Minimal 4 kali. 3-5 kali atau 4 kali juga boleh. Sementara jam PJOK kita di sekolah itu hanya 3 jam pelajaran tiap minggunya. Dan itu juga kadang-kadang pun masih digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Nah ini kira-kira apakah sesuai? Apakah bisa untuk meningkatkan kebugaran jasmani mata pelajaran PJOK yang seminggu hanya 3 JP ini? Gimana kakak? Dengan ini? Untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kalau untuk seminggu sekali tidak bisa. Harus 4 kali dalam seminggu. Itu pun minimal. Ya, berarti untuk alasan meningkatkan kebugaran jasmani masih terbantahkan ya kakak-kakak di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tantangan utama PJOK. Yang pertama itu adalah krisis identitas. Dari kita sendiri, itu juga sudah kadang-kadang kita merasakan siapa diri kita, terus apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Itu kadang-kadang mungkin kakak-kakak sendiri itu bingung. Jangan-jangan gue foto PJOK ini. Terus ngopo aneh PJOK bareng itu juga sebenarnya sudah dari kita sendiri, itu sudah mengalami krisis identitas. Kemudian krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child. Ya. Kita juga nggak tahu arahnya mau kemana PJOK. Terus kemudian krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Mungkin begitu ya. Kalau kita lihat kurikulum yang lama itu kan capaian kita kan banyak sekali dan akhirnya mungkin bingung yang mau diajarkan yang mana. Mungkin begitu ya kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, oleh sebab itu maka dalam hal ini di program PKG PJOK ini kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK, yaitu sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Bahwasanya tujuan utama PJOK itu untuk mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi begitu nggih kakak-kakak, tujuan utama PJOK kita samakan persepsinya di sini. Jadi tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi di sini kita belajar mendorong dan mendukung anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis untuk membantu mereka menemukan nikmat. Nah, seperti tadi, hiburan itu mungkin yang dirasakan ketika kita di tempat hiburan itu kan nikmat ya. Kita bisa menikmati, anak-anak itu bisa menikmati dan mendapatkan manfaat dari latihan kebugaran, latihan olahraga, dan juga bermain secara aktif. Mungkin begitu nih kakak. Dari sini kita kembalikan konsep tentang PJOK lebih dulu.
Baik, selanjutnya coba ini PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Bisa dibandingkan itu gambar yang di depan dan juga yang di belakang. Monggo, bisa ada yang mau berpendapat di sini? Yang belum bersuara tadi siapa nggih? Kak Hendri mungkin, monggo Kak Hendri. Kak Ibnu. Ini gambar antara involving dengan engaging dan having fun dengan enjoying. Kira-kira apa ini bedanya Kak Hendri, monggo. Monggo, atau yang lain bisa mencoba itu menjelaskan gambar tersebut. Mungkin Kak Rodiati, monggo. Baik, mohon maaf sebelumnya belum pernah untuk materi dari PJOK, karena saya juga guru TK. Materi PJOK itu kan nggak diterima langsung ya, taunya kalau untuk anak TK itu gerak fisik gitulah, fisik motorik kasar dan motorik halus seperti itu. Tapi memang PJOK juga setiap hari itu di TK itu untuk selalu kegiatan pagi itu kegiatan fisik gitu ya. Saya mencoba untuk yang mengaitkan gambar ini ya Kak Andi, involving dan engaging ini ya. Kalau ini di sini engaging itu ya itu tidak hanya kalau terlibat. Nah, di sini terlibat, dan untuk engaging itu ikut jadi saling berkaitan, sejenis kerjasama seperti itu. Terus kalau yang satunya having fun dan enjoying, kalau di sini having fun itu di sini ada tulisannya tidak hanya bersenang-senang tetapi benar-benar menikmati, jadi gerak itu tadi manfaatnya untuk apa, untuk di tubuh kita itu, jadi benar-benar menikmati kesehatan gerak yang sudah diberikan oleh gurunya seperti itu Pak. Itu aja, terima kasih, mohon maaf hanya mengeluarkan pendapat. Ya, terima kasih Kak Rodiati. Jadi memang betul ya Kakak, kalau kita perhatikan gambar di sini itu bahwasanya di dalam PJOK itu tidak hanya melibatkan siswa. Memang siswa harus terlibat, tetapi siswa tersebut juga harus berkomitmen atau berperan. Jadi diusahakan di dalam pembelajaran PJOK nanti kakak harus memberikan peran kepada semua siswa. Jadi tidak hanya siswa itu terlibat, tetapi siswa itu juga ikut berperan. Kadang-kadang dalam pembelajaran mungkin kakak-kakak yang kemarin-kemarin masih membiarkan anak-anak yang kadang cuma duduk-duduk, ya bisa nanti diberikan peran di situ. Mungkin dengan peran yang lainnya, misalnya ada yang bermain, mungkin bisa ada yang terlibat atau berkomitmen jadi wasit atau jadi petugas nilai ataupun apa, itu yang jelas harus ada peran. Terutama nanti kalau misalnya siswa kita itu ada yang inklusi, itu biasanya di situ memang butuh
dari guru PJOK itu untuk memberikan peran terhadap siswa tersebut juga. Kemudian di sisi lain, pembelajaran PJOK juga tidak hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga siswa atau peserta didik tersebut bisa menikmati setiap gerakan-gerakan tersebut. Nah itu ya Kak, jadi tidak hanya sekedar hiburan tadi, tetapi peserta didik ini bisa menikmatinya. Dia senang melakukan dan bisa menikmati, tahu manfaatnya, bisa memaknai apa gerakan yang dilakukan. Itu nggih kakak-kakak, kita lanjutkan. Perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, dari sini bisa kita bandingkan nggih kondisi saat ini. Tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kemudian untuk kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik. Kemudian kondisi saat ini juga kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kemudian untuk kondisi yang diharapkan itu pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ini hampir sama dengan yang disampaikan Kak Bagus tadi, bahwasanya PJOK untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan juga sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, kakak-kakak, dalam hal ini misalnya kita lihat yang poin yang pertama, kira-kira benar tidak kondisi saat ini? Kalau tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik, sesuai nggih, karena memang di kurikulum Merdeka ini pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Nah, bagaimana itu untuk mencapainya, yaitu kondisi yang diharapkan itu guru PJOK harus mampu memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nanti untuk pengembangannya di belakang ya. Itu kemudian kita lanjutkan dulu. Tujuan dan dampak program PKG. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian juga meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian dampaknya peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi memang tujuan dan dampaknya itu nanti PJOK itu berdampak jangka panjang. Ketika anak-anak bisa menikmati proses pembelajarannya, itu diharapkan dampaknya ke depan anak-anak itu akan bisa mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya. Jadi secara sederhananya anak-anak itu akan merasa kalau kita melakukan aktivitas jasmani itu juga mungkin akan sehat. Itu merupakan sebuah kebutuhan dari anak-anak tersebut. Jadi tidak hanya di dalam pelajaran di sekolah, tetapi di luar pun mereka juga akan bisa berpartisipasi aktif dalam aktivitas jasmani tersebut. Itu nggih, kakak-kakak. Baik, untuk selanjutnya, nah ini pengantar lakukan modul 2.1. Ini saya bacakan dulu. Dalam modul 2.1 nanti itu adalah tentang pembelajaran konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian nanti kakak-kakak itu disuruh melakukan proses pembelajaran PJOK mulai dari merencanakan, kemudian rencana itu diwujudkan dalam praktek mengajar di sekolah kakak-kakak semuanya. Nah, berikut aspek teknisnya yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas ini. Praktikkanlah
praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Tanpa edit nggih, kakak-kakak, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi nanti kakak-kakak melakukan proses pembelajaran PJOK seperti biasa, itu silakan direkam selama 30 menit tanpa edit. Jadi nggak boleh dipotong-potong terus digabung, itu nggak boleh. Nanti silakan itu untuk teknisnya mungkin bisa dipendekkan durasinya ya. Yang penting tahapannya mulai dahuluan, kemudian inti dan juga penutup itu ditunjukkan di situ, diperlihatkan. Biar kelihatan, yang penting 30 menit tanpa edit. Kemudian yang kedua, sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Nah, kemudian kalau PJOK di lapangan juga boleh nggih. Yang penting suaranya dari kakak-kakak semua tetap terdengar. Mungkin kalau lapangannya terlalu luas bisa menggunakan clip on. Tapi kalau sudah yakin dengan suaranya yang lantang, biasanya guru PJOK ini suaranya keras, monggo silahkan, yang juga tetap bisa tertangkap. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual. Kemudian yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Nah, ini dapat menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, kakak-kakak dapat melakukan secara online, di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Tapi untuk dalam hal ini ya Kak, diusahakan kita pembelajarannya secara konvensional, gitu. Karena kalau yang pakai Google Meet atau Zoom itu mungkin waktu kemarin masih corona ini, gitu. Jadi pembelajaran bisa dengan online. Kemudian kakak-kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Setelah video terekam, unggah perencanaan pembelajaran atau RPP ataupun modul ajar dan link rekaman pembelajaran di LMS. Batas waktu pengunggahan ini karena kita di gelombang 1 itu tanggal 8 Oktober 2024 pada saat sesi elaborasi isi modul 2.1. Monggo kakak-kakak sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan boleh raise hand. Atau langsung saja silakan. Boleh tanya, Pak? Ya silakan Kak Heru. Itu 30 menit nanti yang diupload, jadi durasinya harus 30 menit ya? Ya, harus 30 menit. Ya, misalnya lebih-lebih sedikit itu juga enggak apa-apa. Enggak masalah kan di memori gitu loh. Jadi untuk nanti kan karena nek di lapangan kan itu pakai perangkat HP otomatis, kalau untuk merekam dengan durasi 30 menit kan butuh memori yang lumayan besar itu. Tapi kalau apa ya? Kalau mungkin kayak live dulu waktu kayak seleksi di guru penggerak itu kan dia live langsung ditunjuk, itu kan nggak begitu memakan memori. Berarti ini besok dalam bentuk film durasi sekitar dalam bentuk video sekitar 30 menit, kemudian nanti diupload di drive, nanti yang dikirim linknya gitu. Iya betul Kak, begitu. Boleh di drive, boleh di YouTube, terus nanti yang diupload itu linknya. Bagus. Memori nih. Kalau peralatan yang lain insya Allah nggak masalah ya, kayak wireless dan lain. Cuma memorinya ini yang masalah. Ya paling kalau sekitar 30 menit itu sekitar 4 giga mungkin Kak. Sekitar itu memorinya. Kalau saya sarankan mungkin nanti enggak perlu di HD ya ketika ngerekam. Kalau mungkin mau HD ya silahkan monggo. Cuman mungkin nanti untuk uploadnya mungkin kesulitan karena nanti memorinya pasti juga akan lebih besar di situ. Oke. Monggo ada lagi untuk RPP? Ya. Oh, silakan Kak Rodiati monggo.
Terima kasih. Ini saya mau tanya terkait RPP tadi. Ini anu aja ya Pak, Kak, seperti biasa kalau TK ya TK gitu sesuai yang biasanya dibuat atau harus menyesuaikan dengan PJOK seperti itu? Sesuai dengan kegiatan panjenengan Bu, Yang Kak. Karena kalau sekarang juga sesuai dengan TK, misalnya yang untuk SMP juga SMP, SD, SMA juga SMA. Jadi sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Undangannya gitu ya. Terima kasih. Monggo yang lain kalau ada. RPP-nya satu pertemuan saja nggih Kakak-kakak. Monggo Kak Hendri. Untuk materinya disesuaikan dengan apa ya waktunya pembuatan, misalnya kan ini udah masuk ke kalau untuk yang kelas 3 atau 4 kan non lokomotor atau manipulatif udah masuk. Apakah bebas atau sesuaikan itu? Bebas Kak, silakan bebas. Materinya bebas, silakan dipilih yang sekiranya untuk merekam itu juga tidak mengalami kendala. Jadi silakan dipilih materinya sesuai yang disiapkan kakak-kakak semuanya. Berarti kalau bisa untuk merekam ya membutuhkan satu orang lagi untuk bantuan berarti ya. Boleh menggunakan bantuan dari teman boleh, ataupun pakai tripod itu juga bisa Kak, sendirian. Fast tracker, pakai fast tracker. Terserah aja. Ini kilo coach. Nah itu boleh Hendri. Iki wis iso ngetutke rai iki. Saran dari Kak Heru, mantap ya. Mantap. Istimewa kok untuk Mas Heru. Ada lagi yang lainnya, monggo. Kalau tidak kita lanjutkan nggih sampai di sini. Jadi ini tidak dalam waktu dekat nggih Kak, waktunya lama. Monggo Kak Siti, monggo. Mohon maaf sebelumnya Kak, untuk yang perekaman video tadi nggih, memang nggak boleh nggih kalau seumpama dipotong-potong nanti terus dijadikan satu alur gitu seperti dulu waktu di tugas-tugas di PPG dan juga guru penggerak itu kan juga sama seperti itu nggih, tapi asalkan nanti waktunya mencukupi 30 menit gitu. Jadi nanti dibagi 3, misalnya di pembukaan berapa menit, terus di inti berapa menit, di penutup berapa menit itu dijadikan satu, nanti jadi 30 menit itu nggak boleh seperti itu, Kak. Mohon maaf Kak, ini memang dari panduannya juga tidak diperbolehkan, gitu. Jadi memang harus satu. Oh gitu, nggih. Iya. Yang dipotong ketika prakteknya saja. Misalnya pendahuluan itu harusnya biasanya 15 menit, mungkin nanti bisa dijadikan 5 menit, kemudian intinya tanggal 20 menit, kemudian 5 menit lagi, mungkin begitu bisa. Bisa seperti itu berarti, nggih. Tapi tetap dalam satu video nggih, nggak boleh di videonya kemudian disambung, nggak boleh. Nggih, tetap jadi satu video tapi bisa diedit seperti itu kan juga bisa kan, Pak, gitu loh. Bukan diedit, yang artinya dalam prakteknya, praktek pembelajarannya yang dipangkas-pangkas. Misalnya ketika jenengan kasih penjelasan kepada peserta didik ataupun apa, mungkin di situ bisa disingkat. Kemudian misalnya pembelajaran inti harusnya katakanlah misalnya passing selama 10 menit, dijadikan 1 menit saja, tahapan-tahapannya itu yang terlihat gitu. Oh, nggih, matur nuwun Kak. Mungkin untuk di memori nggih sama seperti Kak Heru tadi berpikirnya di memori nanti mungkin besar nggih untuk penyimpanannya, kalau udah untuk di drive kemungkinan bisa. Tapi untuk yang itu tadi di memori waktu awalnya itu video kotornya itu kan memang harus membutuhkan memori yang cukup lumayan besar nggih. Mungkin seperti itu. Nggih, matur nuwun penjelasannya Kak. Ya, sama-sama Kak Siti. Kita lanjutkan nggih kakak-kakak karena waktu juga sudah semakin sore. Selanjutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Baik kakak-kakak, ini nggih pertanyaannya, nanti silakan kakak-kakak masuk ke Jamboard nggih.
Nanti silakan tuliskan jawabannya di situ. Linknya akan saya kirim lewat ini ya, lewat apa namanya, chatroom ya, sebentar. Nah, monggo kakak-kakak silahkan diisi di situ nggih, kita pakai Figma Jamboardnya. Silakan itu diklik linknya. Kemudian kalau yang belum pernah mengakses Figma pasti akan disuruh untuk apa namanya, login terlebih dulu. Silakan diikuti saja. 5 menit saja, Gih. Aduh. Waduh. Pakai lambang T itu ya Kak, yang masih bukan untuk mau mengisinya. Sticky note-nya yang huruf T itu di bawah. Dek, mah bingung.
Bah. Baik kakak-kakak, sambil menunggu yang lainnya, ini udah banyak yang menjawab, mulai dari agar dapat meningkatkan kapasitas tuntutan zaman, upgrade ilmu dalam pembelajaran PJOK, kemudian ini upgrade ilmu di pembelajaran PJOK termasuk dengan segala aspek di dalamnya, mendapatkan ilmu PJOK sehingga nantinya, ini belum selesai ini. Kemudian tantangannya pembagian waktu yang mungkin bisa jadi bertabrakan waktunya dengan agenda lain. Kendala pertama seperti pengumpulan tugas yang berkaitan dengan memori, penyimpanan video tadi dari Kak Gifta, ya. Kemudian itu dari Kak Toto baru menulis. Pembagian waktu juga, Kak Toto juga menyamakan waktu. Kesibukan di luar tugas utama. Ini dibawa kemana ini? Kemudian baik, sambil menunggu yang lain, saya mau minta pendapatnya dari Kak Gifta. Monggo Kak Gifta. Saya persilahkan mulai dari harapan, kemudian tantangannya. Monggo bisa disampaikan kepada teman-teman. Sambil yang lain mengisi. Kak Andi, ini tuh speaker laptop saya itu bermasalah. Jadi kalau tidak saya pasang headset tidak dengar, tapi kalau saya pasang headset nanti saya tidak bisa ngomong, speakernya nggak bisa. Lah ini dengar gitu. Dengar kok. Iya, tapi feedbacknya di saya kemeresek, Bapak. Oh, tidak apa-apa. Bisa sampaikan saja Kak Gifta. Nanti biar ya, teman-teman yang lain bisa menanggapi ataupun mendengarkan. Oke. Sebisanya. Oke, untuk di sini ada harapannya dari kegiatan PKG ini untuk saya sendiri semoga dapat mengupgrade ilmu saya di sebagai guru mapel PJOK yang nantinya juga akan saya gunakan untuk kegiatan mengajar di sekolah. Tentu itu yang saya harapkan. Terus kendalanya mungkin di pembagian waktu yang bila mana nanti kalau agenda seperti ini bertabrakan dengan kegiatan yang lain, jadi bisa jadi tidak maksimal seperti itu, karena kita tahu kalau guru olahraga mungkin ada agenda-agenda yang lain juga di luar jam sekolah. Pelatih. Atau mungkin nanti bisa dikondisikan seperti apa di kelompok ini. Terus untuk kontribusinya selagi saya masih bisa mengikuti kegiatan akan saya ikuti dengan maksimal. Seperti itu Kak Andi. Baik, terima kasih Kak Gifta. Ya, mungkin satu saja nih untuk perwakilan yang menjelaskan di sini karena waktunya sudah hanya agak sedikit molor. Terima kasih Kak Gifta. Memang di sini
Terima kasih karena tujuannya tadi hampir sama juga untuk meningkatkan kompetensi, kemudian untuk tantangannya juga rata-rata waktu atau yang tadi yang banyak terkendala itu waktu ataupun jadwal ya. Memang untuk grup juga banyak yang mungkin kalau sore latih ataupun ada kegiatan yang lain, latihan sendiri ataupun apa, memang itu nanti akan menjadi tantangan dari kakak-kakak semua. Kemudian ya harapannya nanti biar bisa mengatur waktu nggih kita ke depannya. Oke kakak, kita lanjutkan nggih. Ini saya stop sharing dulu. Ya. Kita lanjutkan ke ini masih sedikit. Wah, wis do nang omah kuwi background-e. Nah, kakak-kakak untuk menyikapi hal tersebut yang baru saja disampaikan tentang hambatan dan juga harapan ke depan, mari kita bikin kesepakatan pembelajaran, ya. Bahwasanya seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain silakan mendengarkan. Kemudian 4, berpartisipasi penuh. Dan yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Itu nggih kakak-kakak kesepakatan bersamanya. Nah, monggo untuk waktu, karena tadi saya lihat itu banyak yang terkendala waktu. Monggo waktu bisa disepakati kira-kira kalau mau tatap maya enaknya jam berapa. Monggo barangkali ada usulan dari kakak-kakak sekalian, silakan biar nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya usul nggih untuk masalah waktu nggih. Monggo Kak. Karena jam kerja itu kan sampai jam 15 ya untuk hari Senin sampai Kamis. Jadi selama itu di jam kerja itu nggak masalah. Yang penting nanti gini loh. Kalau ini kan udah ekstra ya, udah lebih ekstra time ya, udah lebih. Jadi misalnya nanti kita jam 15 itu udah harus selesai gitu. Jadi tidak mengganggu kesibukan di luar karena untuk mohon maaf untuk saya pribadi mungkin Kak Fendi itu juga saya tahu dia kalau sore juga melatih gitu. Jadi kan ada kegiatan-kegiatan melatih di luar yang itu nanti tidak bisa disambi kalau untuk tatap maya gitu. Jadi kalau mungkin bisa dimulai tergantung durasi. Kalau durasinya 2 jam mungkin bisa mulai jam 1 jadi nanti jam 3 selesai. Kalau mungkin durasinya 3 jam ya nanti maju lagi. Yang penting jam 3 itu udah selesai gitu. Terima kasih Kak Heru. Bagaimana dengan kakak yang lain? Apakah sepakat dengan masukannya Kak Heru? Sepakat. Setuju. Sepakat. Baik kakak berarti luas nanti kalau misalnya 2 JP atau cuma 1 JP kita mulai jam 1, tetapi misalnya lebih dari 2 JP kita majukan misalnya mulai jam 12 ataupun jam 11 gitu nggih kakak nggih. Nggih, nah. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan nggih kakak, ini waktunya memang udah molor ini. Mohon maaf tadi karena memang ini jam 1 sehingga akhirnya kita juga yang molor. Nah, selanjutnya kita ke ini apa namanya? Modul 1.1 nggih. Ini masih ada materi satu lagi di sini. Bisa untuk kakak-kakak tetap lanjut di sini nggih. Saya hanya ganti PPT-nya saja. Saya stop. Ini mungkin bisa diklik linknya, saya kopikan. Sebentar. Saya stop sharing dulu.
Nah, baik kakak-kakak, bisa apa sudah muncul di situ nggih? Screen-nya. Nah, jadi untuk sesi selanjutnya kita sudah mulai masuk modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri. Kakak-kakak, tujuan dari sesi ini adalah yang pertama peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Agenda yang pertama mengenal refleksi, mengapa dan apa. Kemudian yang kedua yaitu analisis cerita. Ada sebuah kutipan dari Albert Einstein, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, sekarang kita mulai mengenal refleksi, mengapa, dan apa. Mengapa penting bagi guru untuk kita melakukan refleksi? Monggo kakak-kakak, barangkali langsung saja silakan raise hand ya di sini yang mau menyampaikan pendapatnya. Monggo. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Kak Fendi mungkin? Atau Kak Ibnu, monggo. Silakan sampaikan pendapatnya. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Kak Fendi, monggo, boleh. Oke Kak, kenapa penting? Karena untuk pengembangan kita itu dalam artian kayak gini. Kita pun merasa mengajar itu sudah mungkin sesuai ya Kak. Nah, tapi mungkin menurut orang lain itu bisa saja mungkin ada yang miss di situ di dalam pembelajaran kita yang kita lakukan. Oleh karena itu ya refleksi itu sangat penting karena untuk pengembangan kita. Oh, mungkin ada yang miss tersebut bisa diarahkan untuk mungkin ke pembelajaran selanjutnya itu biar tidak terjadi miss di beberapa sisi. Mungkin itu Mas, Kak. Terima kasih Kak Fendi atas pendapatnya. Barangkali ada kakak-kakak yang mau menanggapi atau satu lagi yang punya pendapat tentang mengapa penting untuk kita melakukan refleksi. Tadi Kak Fendi menyampaikan bahwasanya untuk mengetahui ya barangkali ada yang miss dari diri kita ya. Mungkin itu juga betul. Monggo yang lain silakan mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi. Monggo kakak-kakak. Yang monggo Kak Heru. Refleksi, pentingnya untuk refleksi itu jadi gini. Jadi kan kita itu ketika melakukan sesuatu, kalau tidak melakukan refleksi itu kita tidak tahu yang sudah kita lakukan itu sesuai alur atau tidak. Jadi dengan melakukan refleksi itu kan kita bisa mengevaluasi kelebihan kita dan kekurangan kita. Sehingga nanti kita bisa tahu apa yang harus dilakukan untuk langkah selanjutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Heru. Jadi ini lebih detail lagi ya dari Kak Heru, bahwa kita bisa mengevaluasi apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi refleksi itu memang tidak hanya untuk mengetahui apa kekurangan kita, gitu, tapi yang sudah baik dari kita itu juga apa, itu juga perlu kita refleksikan gitu. Itu kemudian untuk selanjutnya, apa itu refleksi dan apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Monggo barangkali yang mau present silakan. Yang dari guru penggerak mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Kak Rodiati atau Kak Siti, monggo. Monggo, atau yang lain, Kak Sufi barangkali mau menyampaikan tentang refleksi sebagai guru PJOK. Enggak, ada tidak yang mau menyampaikan? Kak Rodiati, monggo Kak Rodiati, saya mau minta pendapatnya dari Kak Rodiati nih. Ini yang dari guru TK, yang tadi guru PJOK, ini sekarang guru TK, monggo. Refleksi. Baik Kak, terima kasih. Saya menjawab apa itu refleksi ya? Nggih, monggo Kak. Bagi saya refleksi yaitu feedback, bergerak melakukan merenung diri apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita petakan tadi apa kelebihan kekurangan yang nantinya ketika kekurangan yang sudah dipetakan tadi akan menjadi perbaikan kinerja sehingga kita bisa memperbaiki apa yang belum bisa kita lakukan. Jadi untuk memperbaiki kinerja kita seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Rodiati. Jadi memang benar apa yang disampaikan Kak Rodiati, bahwasanya refleksi itu merupakan perbaikan diri yang berkelanjutan. Karena kalau perbaikan diri itu tidak hanya yang jelek-jelek saja ataupun yang kurang-kurang saja, tetapi yang baik juga masih bisa diperbaiki lagi. Maka dari itu refleksi itu merupakan perbaikan diri yang berkelanjutan menjadi tindakan yang memiliki karakter reflektif. Jadi kita selalu melihat apa yang sudah kita lakukan, semacam itu nggih Kak. Kemudian dari guru PJOK ataupun dari yang lainnya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Monggo, saya minta pendapatnya dari kakak-kakak semua. Kak Ibnu mungkin, silakan untuk pertanyaan yang ketiga. Barangkali sedang ini ya, Kak Ibnu sedang ke belakang ya. Yang lain monggo. Kak Toto ini ya, ini belum ada suaranya Kak Toto dari tadi. Monggo Kak Toto bisa disampaikan pendapatnya tentang apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Halo Kak Toto. Sepertinya juga tidak nyaut Kak Totonya. Yang belum suaranya. Oh, monggo Kak Toto. Kak Hendri? Oh, Kak Ibnu silakan.
Kak Hendri dulu ya, Kak Hendri dulu. Silakan Kak Hendri. Jadi, kalau misalnya menurut saya sendiri pada pembelajaran PJOK yang perlu direfleksikan, mungkin materi yang kita sampaikan pada anak-anak. Kadang ada anak-anak itu yang mudah dalam memahami dan tidak. Terus metode yang kita kasihkan tuh kadang itu tidak tepat untuk mereka. Nah, sehingga melalui refleksi ini kita melihat dulu kekurangannya apa, dan untuk pengembangannya ke depan kita harus mengubah metode lain lagi. Baik, terima kasih Kak Hendri ya. Jadi Kak Hendri mencontohkan salah satunya terkait dengan materi ya Kak Hendri ya. Ya. Materi pembelajaran itu boleh ya. Itu salah satu contoh yang bisa direfleksikan. Kemudian juga masih ada lagi refleksi yang mungkin dari diri kita sendiri tentang cara pembelajaran kita sudah baik apa belum, sudah berpusat pada murid apa belum, mungkin seperti itu nggih Kak nggih. Kemudian tentang metode kita, apa namanya, sarana prasarana kita, model pembelajaran kita, banyak sekali yang bisa kita refleksikan dalam pembelajaran sebagai guru PJOK. Kita lanjut nggih Kakak biar lebih cepat. Nah, sekarang coba kita melihat slide ini nggih, tindakan seorang guru, tindakan rutin yang biasanya dilakukan oleh guru PJOK itu mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain. Nggih, biasanya ngoten niku nggih. Gitu nggih Kakak semua rata-rata. Kemudian untuk refleksi perbaikan, mengabsen dengan cara yang berbeda. Kemudian menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kemudian meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari kakak-kakak apakah pernah ada yang dalam membariskan siswa misalnya nih, membariskan siswa itu tidak dengan cara berdiri atau berbanjar ataupun bersaf kemudian dibariskan semacam itu, apakah sudah ada dari kakak semua? Ada tidak? Ataukah semua masih dibariskan di halaman semacam itu, terus siap gerak lencang kanan gerak semacam itu semua? Apakah selalu seperti itu ataukah sudah menggunakan cara-cara yang berbeda dalam membariskan anak-anak? Itu juga bisa kita kategorikan dalam tindakan reflektif gitu. Ada tidak kakak yang sudah mencoba beberapa variasi? Ya. Ada nggih? Ada. Bagus, berarti ini Kak Heru memang mantap ini. Aduh. Ya, jadi semacam itu nggih kakak refleksinya. Jadi kita jangan hanya karena ini kita mau apa namanya mengupdate, membuktikan bahwasanya guru PJOK itu tidak hanya sekedar hiburan, tidak hanya apa namanya biar tidak dipandang sepele tadi. Jadi harus reflektif. Misalnya membariskan dengan cara yang bermacam-macam, cara mengabsennya juga bermacam-macam, gitu dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada 7 karakteristik praktik mengajar yang reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Kemudian 2, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik. 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Kemudian 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi di sini ada 7 karakteristik ya Kak semua untuk praktik mengajar yang reflektif. Jadi nanti kakak bisa menerapkannya ketika dalam pembelajaran PJOK biar bisa merefleksikan dari proses pembelajaran itu seperti apa, ya mulai dari
fokus tujuannya, kemudian ada siklus monitoring, evaluasi, dan mengecek kembali praktik mengajarnya, begitu dan lain sebagainya, hingga mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif. Selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis cerita. Silakan kakak baca bacaan ini nggih. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda silang di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka menembak bola. Monggo bisa dipahami terlebih dulu kakak-kakak semua. Setelah itu nanti kakak-kakak jawab pertanyaan ini, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga hubungkan dengan praktik mengajar PJOK yang kakak-kakak selama ini lakukan. Kemudian apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan. Monggo silakan renungkan, kemudian dituliskan di kolom chat saja kakak biar cepat. Mungkin begitu. Saya geser ke sini biar bisa dipahami lagi. Pertanyaannya diulangi. Tugasnya tadi. Pertanyaan itu, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga dan hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak selama ini. Dan apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan.
Oh, kipasku berbagi. Kak Heru sudah menjawab ini. Praktik yang dilakukan Pak Raga sudah bagus metodenya karena semua siswa terlibat dan bisa mengevaluasi teman sebaya. Hubungan dengan ketika saya mengajar, saya pernah menggunakan metode ini yaitu tutor sebaya. Sangat efektif untuk memberikan pemahaman ke peserta didik karena siswa bisa saling mengingatkan dan mengawasi temannya. Yang perlu direfleksi dari metode ini adalah efektivitas teman sebaya dalam memberikan feedback kepada temannya karena kemampuan anak berbeda-beda dalam hal komunikasi. Ya, mantap sekali nih Kak Heru. Monggo yang lainnya dari kakak yang lain, apakah ada yang mau menjawab, menyampaikan pendapatnya ataupun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Kak Heru? Bisa raise hand ya langsung. Kakak-kakak jangan lupa ini nanti jawabannya juga silakan diisikan di LMS nggih. Kelanjutan dari yang kita sesi hari ini kan ada 1.1 berapa itu nanti akan ada ini. Sebenarnya ini udah ada di LMS ini untuk bacaannya juga. Mohon maaf Kak, untuk ceritanya tadi mohon ditampilkan lagi. Oh ya sebentar Kak. Atau kalau enggak bisa dicek di LMS-nya nggih, kakak-kakak sekalian mungkin diisikan di LMS-nya langsung mawon. Itu di sebentar. Modul 1.1.B.1.A. Elaborasi isi pengenalan refleksi halaman 4. Itu nanti silakan bisa dituliskan jawabannya di situ. Mohon Mbak Andi diulangi lagi untuk modulnya tadi, masih kurang jelas, putus-putus Pak. Baik, silakan kakak-kakak ke modul 1.B.1.A. Halamannya 4. Elaborasi isi, pengenalan refleksi, elaborasi. Ini berapa modul itu?
Punya saya masih ini Pak. Belum bisa. Belum hitam. Gimana gitu solusinya? Punya saya juga belum aktif itu Pak, masih belum bisa dibuka. Baik kakak-kakak, berarti itu nanti kakak-kakak setelah sesi ini silahkan dilakukan belajar mandiri nggih, mulai dari sebentar ini saya kembalikan dulu. Jadi setelah ini kakak-kakak nanti silakan mengisi kuesioner, direfleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Nanti itu letaknya di sebelah kiri ada kuesioner, itu silakan nanti diklik saja, kemudian silakan diisikan. Kemudian yang mulai dari modul 1.1, refleksi untuk perubahan paradigma di guru PJOK itu yang sudah dimulai hari ini, silakan kakak-kakak baca itu secara berurutan, itu nanti akan otomatis membuka halaman modul berikutnya. Jangan lupa kakak-kakak, setiap submodul itu nanti barangkali ada tugas yang harus dikerjakan di dalamnya, nanti silakan di tanggal 12 nantinya. Itu kalau udah diturut ternyata bisa kok Pak. Nggak usah maksudnya diklik terus itu nanti bisa kebuka kok, sudah. Iya. Tadi yang mana ya untuk mengisikan yang tadi, yang ini yang dicerita ini tadi modul 1.1, 1.1b, kemudian berapa Pak? Sebentar. Titik 1 B1A halaman 4. Halaman 4. Elaborasi isi pengenalan refleksi nggih. Betul Kak.
Mohon maaf kakak, kita lanjutkan mohon nggih. Nanti untuk mengisinya silahkan diselesaikan di luar tata maya ini. Berhubung ini sudah sore, nanti kakak biar tidak kesorean, masih ada sedikit yang belum disampaikan. Gitu. Ini tadi nanti silakan dijawab di LMS ya kakak tentang bagaimana praktik mengajar tentang refleksi dari pembelajaran Pak Raga itu. Kemudian apabila kakak menjadi Pak Raga, maka refleksinya seperti apa yang dilakukan. Silakan jawabannya di LMS, nanti ketik saja itu yang jawab, kemudian diketik saja. Oke, selanjutnya nah, ini ya, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Kakak, mari kita bergeser ke sini. Monggo silahkan klik ini kak. Selanjutnya di LMS-nya kemudian isi kuesioner tadi. Apakah sudah ada yang menemukan? Sudah. Yang sudah silahkan dikerjakan ya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya, itu ada batasan pengisian enggak, nggih? Untuk waktu pengisiannya. Di LMS-nya biasanya ada ketentuan Bu, kakak due date-nya tanggal berapa? Kayaknya tanggal 10 kayaknya untuk due date. Kita 10 nggih. Nggih. Duh, masuk nambah. Pak Heru pasti cepat ini mengerjakannya. Ngawur ya. Ngaji pengawuran. Saya iki mon dimo. Aduh. Apakah ada kendala dari kakak-kakak untuk mengakses kuesionernya? Kalau ada kendala silahkan ditanyakan saja biar bisa langsung dijawab di sini.
Baik kakak-kakak, sambil mengisi kuesioner nggih dan juga tadi untuk menjawab soalnya, ini sebenarnya sudah di penghujung waktu kita dalam sesi ini. Nah, pada akhir sesi ini kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana melakukan menjadi guru PJOK. Ya, begitu. Mungkin pertemuan bisa kita akhiri ya kakak-kakak karena ini udah sore. Namun sebelum kita akhiri, ini saya stop share dulu. Mohon untuk membuka kameranya, on cam dulu, kita foto bersama dulu nggih kakak-kakak. Bentar, Rupanya Joko wong kurang turu. Baik, minta waktunya sebentar ya, monggo bisa bergaya sesuka hatinya. Belakangnya Kak Fendi wangun deh. Ganti. Aku wis nang omah. Fendi wis nang omah kok iki. Kasih. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita ini, alangkah baiknya dipimpin berdoa dulu salah satu, monggo dari kakak-kakak, atau mungkin dari kakak-kakak yang mau dijadikan ketua kelas di komunikasinya. Kak Heru. Woi, ketua. Fendi kuwi wae. Kak Heru ketua. Kak Ibnu. Kak Heru istimewa. Kak Heru. Fendi mawon. Pak Bagus nih, Kak Bagus. Kak Heru mawon. Kak Heru ya, Kak Heru. Ya. Wong tua kowe iki. Bu Siti sama Bu Radiatun ya. Nah, mantap. Kak Heru istimewa ya. Setuju Pak Heru. Nah, Setuju, Kak Heru saja. Jabar Lurah loh Kak Heru. Kak Heru menjadi ketua kelas. Pak Guru Kolombian ya. Nah. Ngetok-ngetok kena tua. Ternyata. Kakak-kakak mungkin bisa kita akhiri nggih untuk pertemuan tatap maya kita siang hari ini. Banyak kata dan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau wis dadi benut sekolah iki lho. Siap. Terima kasih kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Andi. Terima kasih kakak. Izin live ya Kak Andi. Terima kasih banyak.